Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Untuk minggu kali ini kita akan membahas mikroprosesor 8031. Setelah minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari mikroprosesor, bagian-bagian dari mikroprosesor. Kita lanjutkan materi kali ini. Nanti apa sih perbedaan antara mikroprosesor dengan mikrocontroller, dan seluk-beluk, tentu seluk-beluk di mikroprosesor 8031. Nah, agenda yang akan kita pelajari hari ini yaitu mikroprosesor versus mikrocontroller. Lalu di sana ada mikroprosesor NBIT. Nanti akan kita ulas sedikit NBIT-nya itu apa sebetulnya ya. Kemudian ada mikrocontroller seri MCS. Kemudian yang terakhir adalah mikrocontroller 8031. Baiklah, kita awali dengan mikroprosesor versus mikrocontroller. Kalau kita lihat di sini, bahwa pada pertemuan sebelumnya sudah disinggung tentang mikroprosesor. Ya. Penanda yang paling signifikan untuk dapat digunakan untuk membedakan antara mikroprosesor dengan mikrocontroller itu adalah terletak pada fitur pengusungnya. Ya, kalau saya gambarkan di sini istilah dari keduanya itu, ya, di dalam mikroprosesor itu ada interrupt, ada CPU, ada interface port. Nah, pada dasarnya mikroprosesor murni itu biasanya hanya memiliki ALU, arithmetic logic unit, CU, control unit, dan register, atau biasa disebut dengan memori. Sedangkan pada mikrocontroller yang bagian kanan ini ya, itu ada tambahan fitur lagi, ya. Selain CU, selain ALU, selain register, itu ada penambahan fitur seperti halnya timer, kemudian ada memori RAM internal atau ROM internal, seperti itu. Jadi sebuah mikroprosesor itu mikroprosesor murni ya yang kita bahas di sini. Mikroprosesor murni itu tidak dapat menggantikan peran dari mikrocontroller. Dan sebaliknya, kalau mikrocontroller itu belum tentu dapat difungsikan untuk menggantikan mikroprosesor. Nah, sebuah mikroprosesor itu akan mendapatkan kode perintah, ya, kode perintah secara eksternal, yakni melalui program yang disimpan di dalam memori program di luar mikroprosesor itu. Jadi kalau kita memprogram itu akan disimpan di dalam memori ROM namanya. Sedangkan kalau mikrocontroller itu fleksibel, ya, itu akan mendapatkan perintah programnya itu bisa secara eksternal ataupun internal. Ya. Kalau di sini kalau bagian kanan ini mikrocontroller, di dalamnya ada mikroprosesor. Ya. Jadi kalau mikrocontroller bisa diprogram secara internal, karena di sini ROM-nya itu sudah masuk ke dalam chip mikrocontrollernya, tetapi kalau bisa juga diprogram dengan menggunakan ROM eksternal. ROM-nya ini terpisah, namanya nanti ROM eksternal. Seperti itu. Karena memang di dalam mikrocontroller itu memiliki fasilitas memori program eksternal. Namun demikian juga ada mikrocontroller yang tidak mempunyai memori internal. Contohnya saja mikrocontroller yang akan kita bahas pada hari ini yaitu 8031. Itu salah satu contoh mikrocontroller yang tidak difasilitasi dengan memori program internal atau ROM internal. Ya, tidak memiliki timer counter ataupun memiliki RAM internal. Sehingga mikrocontroller yang jenis
8 ini ya. Nah, ini contoh dari mikrokontroler 8031 yang tidak dilengkapi dengan program memori ROM internal. Dan ini bisa juga dibilang sebagai mikroprosesor 8031. Meskipun ini adalah mikrokontroler, tetapi fungsinya adalah sama dengan mikroprosesor. Karena program tidak dilengkapi dengan program ROM internal. Kemudian apa perbedaannya lagi dengan mikrokomputer? Secara definisi, mikrokomputer itu adalah interkoneksi antara mikroprosesor, CPU-nya, dengan memori utama atau main memori, dan antarmuka input-output yang dilakukan dengan menggunakan sistem interkoneksi bus. Kalau bisa dibilang mikrokomputer ini kita contohkan seperti Raspberry Pi ya, paling dekat itu salah satu contoh mikrokomputer. Nah, sistem mikrokomputer sendiri itu adalah semacam ini. Ini saya gambarkan sebagai blok diagram. Ya, mikrokontroler itu rumah besarnya, ada mikroprosesor di dalamnya, kemudian ada main memori utama ya, kemudian ada I/O interface I/O. Ini berupa IC biasanya juga. Jadi ketiganya ini saling interkoneksi di dalam mikrokontroler. Ya, interkoneksi di mana untuk menginterkoneksikan dengan periferal yang ada di luar itu dibutuhkan interfacing I/O, input output. Nah, sistem interkoneksi bus pada mikrokomputer itu seperti ini. Jadi dibedakan jalur busnya itu dibedakan menjadi 3. Ya, ada bus alamat, ada bus data, ada bus kontrol. Jadi di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai bus ini, sedikit dibahas mengenai bus tentang arsitekturnya ya, arsitektur von Neumann atau arsitektur Harvard perbedaannya. Jadi kalau di sini di dalam mikrokomputer itu sistem busnya ada 3, ada bus alamat sendiri, bus datanya itu tersendiri, ya. Ada bus kontrolnya itu tersendiri. Nah, ini panahnya berbeda-beda ini. Ini MP, ini main prosesor, ya, memberikan perintah keluar ya. Kemudian ada ROM, RAM, interface, I/O interface dan seterusnya. Nah, di mana bus itu adalah kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal, alamat, data, dan kontrol. Nah, ini namanya bus. Kemudian kalau dia bus alamat, berarti kumpulan konduktor yang membawa kode-kode alamat dari mikroprosesor ke unit-unitnya dan memiliki sifat aliran satu arah. Kalau kita lihat ya, bus alamat. Bus alamat alirannya satu, MP keluar, nah ini ROM, RAM itu masuk satu. Sedangkan kalau bus data, ya di sini, bus data ini kumpulan konduktor yang membawa kode-kode instruksi atau data dari mikroprosesor ke unit-unitnya atau sebaliknya, dan memiliki sifat aliran 2 arah. Nih, kalau bus data, dia memiliki aliran 2 arah, yang tengah 2 arah. Kalau bus kontrol, dia adalah kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal kontrol saja. Seperti itu. Atau disebut juga dengan instruksi, ya, instruksi. Nah, sekarang kita ke mikroprosesor 10-bit. Kalau kita lihat pada tabel ini, kita lihat sekilas tentang sejarah perkembangan, kembali lagi ke sejarah perkembangan mikroprosesor. Ya, awal mikroprosesor itu ditemukan, itu hanya memiliki 4 bit atau dikatakan mikroprosesor 4 bit. Contohnya ini, jumlah bit data pada kolom jumlah bit data.
Jadi mikroprosesor sejarahnya ada diawali dari 4 bit. Nah, penamaan tersebut ini didasarkan atas lebar data bus. Lebar data bus pada mikrokontroler atau mikroprosesor itu sendiri yang hanya 4 bit. Kemudian secara bertahap itu akan dikembangkan lagi hingga muncul di bawahnya mikroprosesor dengan jumlah data, bit datanya adalah 8 bit, 16 bit, 32 bit, ya, sampai 64 bit, dan seterusnya. Nah, di sini kinerja mikroprosesor N-bit ini, N-bit itu merujuk kepada kemampuan bit data ya, jumlah datanya tadi. Jadi kinerja mikroprosesor ini biasanya dapat ditengarai dari lebar bit datanya. Misalkan mikroprosesor yang tadi ya, pada gambar tadi, itu mikroprosesor 4 bit. Ya, mikroprosesor 4 bit yang contoh mikroprosesor misalnya seri 4004. Ini. Nah, di sini. Misalkan jenis mikroprosesor 4004. Nah, mikroprosesor 4004 ini itu merupakan mikroprosesor 4 bit. Berarti mikroprosesor ini dia akan mengenali kode biner sebanyak 2 × 4. Ya, jadi di sini kalau mikroprosesornya kemampuannya 4 bit, itu berarti ada 2 × 4. Sama dengan berapa? 2 × 4 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 16 kode saja. Ya kan? Nah, 16 kode program. 16 kode program. Kalau dia jumlah data bit datanya itu 8 bit, maka di sini dia juga akan disebut 8 bit. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah 2 × 8. Nah, ini kalau 4 bit kemampuannya kodenya dia akan memproses 16. Kalau dia 8 berarti dia akan mengenali 2 × 8. Itu berarti sama dengan 256. Ya kan? Setiap kombinasi biner ini pada jalur datanya itu dapat diasumsikan sebagai satu perintah. Hal ini berarti mikroprosesor itu 4 bit ini hanya mampu mengenali 16 jenis perintah saja. Kalau 8 bit berarti dia akan mampu mengenali 256 jenis perintah. Seperti itu. Jadi semakin banyak jenis perintah yang mampu dikenali, maka semakin canggih mikroprosesor itu dapat kinerjanya. Nah, namun demikian bukan berarti bahwa dalam merancang sebuah sistem mikroprosesor ya, itu harus selalu menggunakan mikroprosesor yang canggih, tetapi melainkan tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang akan kita bangun. Jadi ibaratnya seperti ini, misalkan untuk membunuh seekor nyamuk saja, maka cukup dengan menggunakan raket listrik. Tidak perlu menggunakan laser yang high tech, gitu, high teknologi, gitu kan. Seperti itu. Jadi tentang mikroprosesor N-bit. Jadi tergantung dari kemampuan prosesor tadi. Kalau dia jumlah bit datanya itu 4 bit, berarti kemampuannya maka dia akan dapat mengenali kode kode perintah itu 16
Sekarang kita lanjutkan ke microcontroller seri MCS. Di sini pada gambar ini banyak pabrikan sebetulnya, sampai saat ini pun banyak pabrikan yang memproduksi microcontroller. Di antaranya ada microcontroller Motorola, ya pabrikannya. Kemudian ada Intel, Zilog, Microchip, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing ini akan memiliki keunggulan dan kekurangan. Nah, dengan adanya banyak pilihan tersebut, maka kita bisa memilih yang mana saja untuk dapat dipelajari dan dipergunakan. Namun, bagi seseorang yang masih awam dengan mikroprosesor atau mikrocontroller, maka sebaiknya memilih mikroprosesor itu yang arsitekturnya sederhana, atau menggunakan umum dipakai itu adalah menggunakan arsitektur von Neumann dan Harvard. Alasannya apa? Kenapa kita harus memilih mikrocontroller yang sederhana ini dengan arsitektur yang sederhana ini? Itu agar lebih mudah dalam memahami tentang sistem mikroprosesor. Jadi kita harus bisa membedakan ya, mikrocontroller, mikroprosesor itu bukanlah sebuah sistem. Mikrocontroller itu bukanlah sebuah sistem. Jadi ada definisi tersendiri. Mikrocontroller nanti berbeda lagi definisinya dengan sistem mikrocontroller. Mikroprosesor definisinya berbeda dengan mikroprosesor. Jadi kalau kita bilang sistem, berarti sistem itu adalah sudah terbentuk dari satu kesatuan. Nah, salah satu contoh di gambar ini, ya, pabrikan yang memproduksi mikroprosesor ataupun mikrocontroller dengan arsitektur von Neumann itu adalah pabrikan Intel. Dengan salah satu produksinya yaitu yang paling terkenal dulu itu adalah mikrocontroller MCS 51. Jadi ada beberapa varian MCS yaitu MCS 48 dan MCS 51. Nah, mungkin MCS 48 ini adalah generasi awal, ya, contohnya pada gambar pada bagian atas kiri. Di sini. Ini adalah MCS 8048 atau dikenal dengan MCS seri. Adalah generasi awal di mana sekarang mungkin sudah sulit atau tidak lagi ditemukan ya. Sedangkan MCS 51 ini relatif masih lebih mudah untuk ditemukan hardware-nya. Jadi bagi Anda yang ingin mengembangkan MCS 51 ini mungkin masih banyak komponennya. Tetapi MCS 51 ini sudah digantikan dengan mikrocontroller yang saat ini Anda kenal ya, AVR. AVR di mana biasanya sudah tersemat di dalam Arduino. Tapi untuk mempelajari mikroprosesor itu kita awali dari hal yang sederhana ini. Nah, pada tabel di bawahnya ini ya, itu menunjukkan varian dari mikrocontroller dari keluarga MCS 51. Dari keluarga mikrocontroller yang ini. Nah, kemudian dari tabel ini tertulis bahwa mikrocontroller 8031 ya pada kolom WO EEPROM ya, mikrocontroller 8031 itu merupakan mikrocontroller yang identik dengan tipe 8051. Hanya saja di sini fasilitas yang dimilikinya ini tanpa menggunakan fasilitas EEPROM. 8031 itu identik dengan 8051 ya. Nah, di sini ada W0 ini without EEPROM. Jadi tidak ada EEPROM-nya di dalamnya. Jadi artinya bahwa sebagian besar fitur yang dimiliki oleh 8031 itu fiturnya hampir sama dengan 8051. Hanya saja di sini 8031 itu tidak mempunyai EEPROM.
Dan penting untuk diperhatikan bahwa jenis memori pada microcontroller MCS51 ya, pada tabel ini itu adalah bertipe EEPROM atau bertipe read only memory ROM. Hal inilah yang berarti bahwa penggunaan varian yang ber-EEPROM itu adalah untuk jangka waktu yang lama atau di mana program itu tidak akan diubah-ubah dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan harus diingat bahwa memori jenis ROM itu ditujukan untuk menyimpan data atau program secara permanen. Jadi kalau Anda memprogram microcontroller atau microprosesor, itu program Anda ya, biasanya mengcoding di Arduino IDE misalkan, itu program Anda itu disimpan di ROM. Ya, itu kan. Jadi disimpan secara permanen. Walaupun di sana datanya itu bisa dihapus. Ya. Hal itu mungkin akan sangat dihindari untuk dilakukan penghapusan program tersebut. Jadi kalau mengingat bahwa microcontroller 8031 itu tidak memiliki memori program, ya, tidak ada memori program di dalamnya, lantas bagaimana supaya microcontroller 8031 ini dapat mengerjakan perintah-perintah atau program? Nah, tentu saja harus ditambahkan memori program secara eksternal yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan kode program bagi microcontroller 8031. Nah, sedangkan kalau begitu apakah benar mikroprosesor atau microcontroller 8031 itu sama saja dengan mikroprosesor lainnya secara umum? Apa keuntungannya dengan dibandingkan dengan mikroprosesor yang lain? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa secara fungsi memang mikrocontroller yang jenis 8031 itu bekerja mirip dengan mikroprosesor lainnya. Tetapi harus diingat di sini bahwa 8031 itu memiliki fasilitas yang tidak dimiliki oleh mikroprosesor secara umum. Di antaranya, di dalam microcontroller 8031 itu masih dilengkapi dengan timer counter. Ya. Ada terminal untuk komunikasi serial, ada memori RAM internalnya. Nah, jadi seperti itu. Kecuali untuk ROM-nya saja, itu pada jenis 8031 ini harus menggunakan ROM eksternal. Tuh, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat fitur-fitur microcontroller 8031-nya, fiturnya pertama itu ada berbasis mikroprosesor CPU dengan jumlah datanya 8 bit. Ya kan? Kemudian tersedia fasilitas osilator internal. Jadi sudah dilengkapi dengan osilator. Kemudian difasilitasi memori RAM internal 128 byte. Sudah ada di dalamnya memori RAM. Kemudian tersedia 4 port, di mana masing-masing port itu berkapasitas 8 bit. Tadi kemudian ada tersedia timer counter, yang masing-masing timer itu berkapasitas 16 bit. Kemudian ada 5 buah interupsi yang terdiri dari 2 interupsi eksternal dan 3 interupsi internal. Lalu ada tersedia port untuk komunikasi serial dengan standar RS232. Kemudian ada mampu bekerja pada frekuensi clock sampai 12 MHz. Nah, frekuensi clocknya 12 MHz. Ini fitur-fitur yang digunakan dalam microcontroller 8031. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini fungsi pin dari microcontroller 8031
Pada layout ini merupakan microcontroller 8031 yang dikemas dalam model DIP atau Dual Inline Package. Nah, secara umum kelompok pin pada sebuah mikroprosesor atau microcontroller ini dapat dikelompokkan menjadi 4, ya. Menjadi 4 di sini. Yang pertama apa? Yang pertama di sini adalah pin catu daya. Pin catu daya itu ada di pin PCC 40, ya. 40 untuk PCC-nya, dan groundingnya ada di pin 20, pin catu daya. Kemudian ada pin alamat, address, ada pin data, ada pin kontrol. Jadi secara umum kelompok pin yang berada pada microcontroller ini itu dikelompokkan menjadi 4. Ada pin catu daya, ada pin alamat, kemudian ada pin data, ada pin kontrol. Nah, mari kita lihat satu persatu. Pin catu daya itu ditandai oleh VCC dan grounding, di mana untuk catu daya 8031 ini dia menggunakan 5 volt DC. Jadi dia terletak pada ini pin 40 dan pin 20. Sedangkan untuk pin alamat itu ditandai dengan notasi AN. Misalnya di situ untuk pin alamat, ya, itu ada A0, A1 sampai dengan A15. Nah, di sini A0, A0, A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian dilanjutkan pada A8 yang berada pada pin 21 sampai ke pin 28. Nah, ini untuk addressnya. Nah, itu pin address. Nah, ada pin A0 sampai A15. Nah, khusus untuk A0 sampai dengan A7 itu 8 bit low order itu akan digunakan sebagai jalur data. Makanya di sini ditandai dengan AD, ya. AD. Ini address. Ini jalur data. Selain digunakan untuk address, juga dapat digunakan sebagai jalur data. Jalur datanya. Ini, ya. A0 sampai A7. AD0 sampai A7. Makanya di sini disebut dengan AD. Ya, jadi A0 sampai A7 itu dia akan digunakan sebagai jalur data dan jalur alamat secara bergantian atau dengan model multiplexing. Nah, kemudian sistem seperti inilah yang merupakan ciri-ciri arsitektur von Neumann. Ciri-ciri arsitektur dari von Neumann. Pada gambar ini itu ditunjukkan bahwa pada pin 39, ya, pada pin 39 sampai pin 32 itu dinotasikan dengan AD, kan, AD0 sampai AD7. Itu berarti bahwa kadang pin tersebut ini akan berfungsi sebagai address dan kadang juga dia akan berfungsi sebagai data. Maka ditandai AD. Sedangkan pada pin nomor 21 sampai 28 yang ini, yang bawah, ya, yang ini, ya. 21 sampai 28 itu hanya dinotasikan dengan A8 sampai dengan A15. Ini berarti apa? Pada pin tersebut, fungsi-fungsi pin ini itu murni sebagai pin alamat atau pin address. Kemudian pin kontrol pada microcontroller 8031 ini juga bermacam-macam. Fungsinya
bermacam-macam. Biasanya pin kontrol pada mikroprosesor ini dibedakan menjadi yang pertama yaitu pin kontrol untuk baca. Pin kontrol untuk baca atau bisa disebut read dan pin kontrol untuk tulis, ya, write. Read itu dinotasikan dengan RD. Nah, ini pin kontrol. Pin kontrolnya untuk read pada pin 17 ini. Untuk write itu ada di 16. Nah, kemudian pin kontrol untuk enable itu enable memory atau peripheral, ya, pada beberapa mikroprosesor mungkin akan dinotasikan dengan mem, ya. Nah, pada mikrocontroller 8031 ini pin mem dan IO itu digantikan dengan ini pin 29 atau PSEN, ya, untuk kontrolnya. Biasanya kalau di mikroprosesor itu kan dinotasikan dengan mem, tetapi kalau di sini dia dinotasikan dengan PSEM, PSEM, PSEN, ya. Sedangkan untuk pin kontrol untuk interupsi eksternal, kemudian untuk komunikasi serial dan lain-lainnya, itu bisa digunakan TXRX. Ini untuk RX, D, TX, ya, itu untuk pin kontrol komunikasi serial. Kemudian untuk interrupt itu bisa menggunakan pada INT0, INT1. Nah, jadi secara blok diagram di sini fungsi pin pada mikroprosesor itu dapat digambarkan pada gambar samping ini, ya. Sini. Jadi ada mikroprosesor, BCC ground, kemudian address bus, ada data bus yang bekerja multiplexing. Data bus ini yang data bus ini bekerja dua arah. Kemudian RD, ada WR, memory request, IO request, kemudian ada interrupt yang merupakan terkoneksi dengan control bus dari luar. Nah, jadi di situ address bus ini dia akan selalu berfungsi sebagai output bagi mikroprosesor. Ya, itu kan arahnya satu arah, ya. Jalur address bus ini yang digunakan untuk oleh mikroprosesor itu untuk menunjuk alamat yang datanya diminta oleh mikroprosesor, ya. Kemudian dengan address bus ini Anda dapat menganalogikan sebagai address bus ini sebagai jari telunjuk itu, ya, bagi mikroprosesor yang berfungsi untuk menunjuk alamat. Tentu analogi ini tidak 100% benar, namun setidaknya dapat memudahkan memahami apa itu address bus. Nah, kemudian kalau bagian database ini dia akan berfungsi sebagai input ataupun output. Jadi pada saat mikroprosesor itu sedang meminta data dari memori ROM, maka jalur database ini akan berfungsi sebagai input. Dan sebaliknya pada saat mikroprosesor ingin menyimpan data ke memori pada saat memori RAM, ya, maka jalur database itu berfungsi sebagai output. Lalu ada lagi di situ ada control bus pada gambar yang sebelah kanan. Ada control bus itu terbagi menjadi dua macam di sana. Ada yang sebagai output, ada yang sebagai input. Jadi pada saat mikroprosesor ini ingin melaksanakan perintah, maka mikroprosesor itu akan men-setting address busnya ke alamat tertentu. Setelah itu mikroprosesor akan mengirimkan sinyal read, ya, kepada memori sebagai kode bahwa mikroprosesor itu siap untuk menerima data. Nah, pin read itu adalah termasuk salah satu pin dari control bus. Ya, pin read yang ada di sini. Pin read, ya, mana tadi? Nah, ini pin RD, ya, itu salah satu memiliki fungsi output. Pin read ini fungsi output, begitu juga dengan pin write. Jadi semacam itu untuk fungsi pin mikroprosesor secara umum.
Kemudian bagaimana cara execution, cara prosesor itu mengeksekusi, cara mikroprosesor itu bekerja. Di sini execution sequence. Jadi mikroprosesor itu mengeksekusi programnya itu secara sequence. Execution sequence itu dia mikroprosesor ini harus memprogram, harus mengerjakan, mengeksekusi programnya itu secara sequence. Jadi harus melakukan pertama di sini adalah fetch data atau mengambil data baik dari memori maupun dari I/O dengan proses read data. Kemudian ada proses data. Proses data di sini adalah mengolah data dalam salah satu operasi aritmatika atau logika. Lalu yang ketiga adalah write data atau menulis data ke memori. Kemudian ada fetch instruction, mengambil instruksi, yaitu membaca instruksi dari memori. Interpreted instruction, di mana dia akan menerjemahkan instruksi. Lalu di situ yang terakhir adalah instruksi harus dikodekan untuk menentukan aksi dari suatu instruksi yang harus dilakukan. Jadi inilah execution sequence dari sebuah mikroprosesor. Nah, jadi execution sequence-nya di sini ya. Contoh suatu program menggunakan 3 perintah sebagai berikut. Memasukkan sebuah nilai dari keyboard yang terhubung ke port pada alamat 05H, ya. Dia memasukkan di sini port 05 ya. Memasukkan sebuah nilai dari keyboard ini diasumsikan sebagai keyboard 05H. Maka yang kedua, langkah kedua adalah menambahkannya dengan 7 dari nilai yang terbaca. Nanti akan menambahkan dengan 7. Kemudian mengeluarkan hasil penambahan ke display yang terhubung ke port. Tuh, ke port alamat 02. Alamat 02, ini alamat 05. Nah, ini model cara kerja sequence-nya. Nah, eksekusi sequence-nya, nah, program yang dijalankan, dia akan membaca input dari port 05 tadi. Ya. Membaca input, kemudian dia akan menambahkan nilai terbaca dengan 7. Ya. Mendapatkan 05 dan 07. Kemudian dia akan mengeluarkan hasil penjumlahannya itu ke port 02. Ini execution sequence-nya kalau kita lihat di dalam dengan menggunakan bahasa binarnya, bahasa komputasinya. Nah, input from, operasinya apa? Operasi pada alamat memorinya itu 00100H itu, bisa itu binarnya ini, hexanya adalah E7, ya, operasinya adalah input from. Input from, jadi kemudian port 05 ini, hexa ini, ya, membaca input dari port 05 hexa, apa yang dibaca, dengan menambahkan nilai terbaca dengan 7. Ya, hexanya ini. Ini, menambahkan dengan nilai 7. Add-nya adalah hexanya ini, penambahan add. Kemudian di sini adalah operasi penambahan dengan nilai 7. Outputnya dikeluarkan kemana? Keluarkan ke LCD port 02. Nah, ini model sequence-nya. Nah, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari melalui e-learning berbasis model yang sudah dimiliki UIN. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.